Hai sobat, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga kalian selalu sehat. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Subservience yang dirilis tahun 2024 lalu yang menceritakan tentang seorang ayah yang membeli robot menyerupai manusia untuk membantu mengurus keluarganya. Tetapi robot tersebut justru berubah menjadi ancaman berbahaya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah ini bermula dengan seorang mandor konstruksi bernama Nick dan istrinya, Maggie, yang hidup bahagia bersama kedua anak mereka, Isla dan Max. Namun, tanpa diduga, Maggie mengalami serangan jantung yang parah dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Nick harus mengurus kedua anak mereka sementara Maggie harus tinggal di rumah sakit untuk waktu yang tidak ditentukan, menunggu donor jantung yang sesuai. Di tengah kebingungannya, Nick mengunjungi sebuah pameran yang diselenggarakan oleh perusahaan robotik bernama Cobol. Di sana, oleh pegawai Cobol, Nick dipresentasikan dengan produk berupa robot yang dilengkapi kecerdasan buatan yang dapat membantu dalam pekerjaan ringan maupun berat. Ketika Nick mulai tertarik dengan manfaat robot ini, Isla, putri mereka, berkeliling tanpa memberitahunya. Nick panik, namun untungnya, sebuah robot wanita menemani Isla kembali ke Nick. Lalu pegawai Cobol menjelaskan robot wanita bernama Alice ini merupakan produk tercanggih yang mempunyai kemampuan emosional mirip manusia. Isla pun sangat terkesan dan berharap bisa memiliki robot seperti itu di rumah. Keesokan harinya, saat Nick sibuk mengurus pekerjaan dan kedua anaknya, robot tersebut, yang bernama Alice, diantar ke rumah mereka. Pada saat Nick berangkat kerja sambil mengantar Isla ke sekolah, Alice dengan cepat mengunduh jadwal dan stok perbelanjaan keluarga hanya dengan sekali kedipan, lalu mulai merapikan seluruh rumah. Alice juga memperhatikan foto-foto digital, termasuk gambar istrinya. Di sore hari, Nick dan yang lainnya pulang, dan mereka menyadari rumah sudah bersih, bahkan makanan sudah disiapkan. Namun, saat makan, Isla mengeluh karena rasanya berbeda dari masakan ibunya. Sementara itu, Max menangis, sehingga Alice menawarkan kepada Nick untuk merawat putranya agar makanannya tidak terganggu. Nick menolak dan meminta Alice untuk menyiapkan air hangat di kamar mandi untuk mandi sang putra. Pada suatu malam, Isla terjatuh di dapur saat mencoba mengambil coklat. Nick lalu bergegas untuk ke dapur. Untungnya saat Isla terjatuh, Alice dengan cepat menangkapnya. Lalu Nick melihat bahwa bagian kaki Alice terluka akibat pecahan gelas. Namun Nick terkejut karena Alice segera memperbaikinya dengan teknologi canggih. Dan Nick mulai merasa semakin bingung mengenai robot ini. Everything's perfect, Nick. Oh, hi, baby. Pagi berikutnya, ketika mereka mengunjungi Maggie di rumah sakit, Isla memberitahu ibunya bahwa dirinya sudah berteman dengan Alice, sang pembantu robot. Kembali di tempat kerja, Nick mendengar bahwa proyek konstruksi mereka akan mengganti semua pekerja manusia dengan robot untuk mempercepat jadwal. Nick marah kepada bosnya dan berniat mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas terhadap pekerjaannya. Namun, setelah si bos mengingatkan kalau Nick masih butuh biaya pengobatan istrinya, Nick pun memutuskan untuk tetap bekerja. Ketika pulang, ia merasa sangat lelah dan tertekan, tanpa sengaja menjatuhkan tagihan rumah sakit dan tanpa beristirahat. Ia menemani Isla belajar serta menenangkan Max yang terus menangis. Setelah makan malam, Nick melakukan perawatan mobil sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba, Alice masuk dan mengganti musik tersebut dengan yang lebih tenang. Ketika Alice bertanya mengapa Nick tidak menghabiskan makanannya, Nick menjelaskan bahwa hari ini ada masalah di tempat kerjanya, di mana semua rekan kerja digantikan oleh robot. Mendengar hal tersebut, Alice bertanya mengapa Nick tidak mempekerjakan pembantu manusia, malah memilih robot seperti dirinya. Pertanyaan Alice membuat Nick tercerahkan. Setelah menidurkan Isla, Alice mendapati Nick yang sedang menonton film. Ia pun menceritakan sinopsis film tersebut yang tersimpan dalam databasenya. Nick yang tidak ingin mendengarnya meminta Alice menghapus memori tentang film tersebut agar ia dan Alice bisa menikmati tontonan bersama. Namun, Alice menyarankan agar Nick tidak melakukannya karena itu bertentangan dengan pengaturan sistem yang ada pada tubuhnya. Meski begitu, Nick tetap bersikeras,
mengatakan bahwa ia adalah pengguna utama dengan otorisasi penuh, sehingga Alice pun menuruti perintahnya. Setelah itu Nick pun menekan sebuah tombol yang terletak di leher Alice selama 7 detik. Kemudian, Alice menyala kembali dan mulai mempelajari film tersebut. Tanpa diduga, dalam film bergenre romantis itu, sang tokoh utama rela melakukan apa saja, bahkan melanggar hukum, demi melindungi orang yang dia cintai. Menjelang akhir film, Nick menerima telepon dari istrinya yang memberitahukan bahwa rumah sakit telah mendapatkan donor jantung, yang membuat Nick sangat bahagia. Keesokan harinya, mereka bersama-sama pergi ke rumah sakit. Di sana, McGee meminta waktu khusus dengan Alice untuk membicarakan sesuatu. McGee, yang khawatir tentang keberhasilan operasi jantungnya, meminta agar Alice membantu Nick mengurus rumah dan menjaga Nick, bahkan jika ia tidak selamat. Beberapa saat kemudian, dokter memberi kabar buruk bahwa helikopter yang membawa donor jantung McGee mengalami kecelakaan akibat badai, sehingga operasi dibatalkan. Sesampainya di rumah, Nick melampiaskan kekesalannya dengan meminum miras sambil meracau dan mencoba melempar botol. Namun, Alice mencegahnya dengan mudah. Ketika Nick menyentuh pergelangan tangan Alice, ia terkejut karena robot tersebut memiliki denyut nadi. Alice menjelaskan bahwa ia dilengkapi dengan jantung artifisial, yang juga berfungsi untuk menenangkan bayi. Tiba-tiba, Alice yang menganalisis keadaan Nick dan merasa ia membutuhkan cara untuk meredakan stres, berusaha mendekatkan diri dengan Nick untuk memuaskannya. Walaupun niat Alice baik, Nick menyadari bahwa tindakannya tidak tepat, lalu menjauh dengan jogging. Namun, bayangan tentang robot cantik itu terus melintas dalam pikirannya. Beberapa waktu kemudian, Nick diajak nongkrong oleh teman-temannya yang sudah dipecat dari pekerjaan karena digantikan oleh robot. Lalu temannya mengajak mereka ke lokasi konstruksi, di mana Monty berpura-pura bahwa peralatan pribadinya tertinggal. Namun, Nick yang curiga mencoba mencegah Monty agar tidak membuat masalah, mengingat ia masih tercatat sebagai pekerja di sana. Meski mendapat nasihat dari Nick, Monty, dengan dukungan orang lain, memaksakan diri untuk masuk dan menuju kontainer tempat robot pekerja mengisi ulang daya. Ketika Nick tidak memberikan kode PIN untuk membuka kontainer, Monty menebak bahwa kode tersebut adalah tanggal lahir Isla, dan tebakan itu ternyata benar. Mereka pun melihat para robot di dalam kontainer. Salah satu robot yang keluar menjadi sasaran kemarahan Monty, yang menghancurkannya menggunakan perkakas, sementara yang lain menahan Nick yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Sesampainya di tempat kerja, Nick melihat si bos sedang memeriksa robot pekerja yang dirusak oleh seseorang. Ketika si bos bertanya siapa pelaku pengrusakan robot, Nick beralibi bahwa semalam dirinya berada di rumah sakit. Ia juga menjelaskan bahwa kode PIN robot tersebut menggunakan tanggal lahir putrinya, sehingga Nick menduga pelaku mendapatkan informasi tersebut dari media sosial. Namun, si bos yang yakin Nick terlibat mengancam akan memecatnya sambil mendesaknya untuk mengungkap siapa pelaku di balik perusakan itu. Pada saat bersamaan, McGee menelepon Nick dan memberitahunya bahwa rumah sakit telah menemukan donor jantung yang baru. Kabar tersebut membuat keduanya sangat gembira. Beberapa waktu kemudian, McGee masuk ke ruang operasi di rumah sakit untuk menjalani transplantasi jantung, dengan seluruh dokter bedah yang bertugas merupakan robot. Beberapa hari kemudian, McGee diperbolehkan pulang meskipun kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Karena itu, Alice tetap menggantikan McGee untuk merawat Max. Suatu hari, saat Alice membawa Max ke taman, ia melihat seorang anak memaki pengasuh robotnya. Alice langsung menegur anak tersebut karena perilakunya membuat Max menangis. Kejadian itu membuat para robot lain terkejut. Alice kemudian menjelaskan bahwa majikannya telah mengatur ulang memorinya, sehingga perilakunya berbeda dari standar dan disesuaikan dengan perintah yang diinput oleh majikannya. This is better. Pada malam hari, Isla merasa gembira karena bisa kembali menikmati masakan ibunya, yang membuat Alice penasaran dan menanyakan resepnya. Namun, McGee tidak memberitahunya. Keesokan paginya, McGee terbangun karena mendengar teriakan Isla. Ternyata, Isla sedang bercanda dengan Alice, tetapi tanpa diduga pagar tangga patah, menyebabkan Isla terjatuh.
Alice segera menggendong Isla dengan mudah ke kamar. Ketika Nick pulang, ia mendapati Alice sedang membacakan dongeng untuk Isla menggunakan suara Maggie. Nick langsung meminta Alice berhenti. Saat itu, Alice menceritakan tentang insiden Isla terjatuh. Mendengar hal itu, Nick segera memeriksa kondisi istrinya dan lega karena Maggie tidak mengalami cedera serius. Setelah mengetahui bahwa penyebabnya adalah pagar tangga yang rusak, Nick merasa kesal dan bertanya mengapa Alice belum memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, Nick memberikan kejutan kepada Maggie dengan makan malam romantis untuk merayakan kembalinya sang istri. Alice yang memperhatikan dari jendela terlihat cemburu. Beberapa saat kemudian, Monty datang dalam keadaan mabuk. Ia meminta maaf atas kerusakan robot pekerja dan curhat bahwa istrinya meninggalkannya karena ia lama menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan lagi. Dan di tengah obrolan, terjadi perdebatan di antara keduanya. Monty, yang mengira Nick melaporkannya, marah. Seketika perdebatan berubah menjadi perkelahian, Nick tersungkur dan ditendang berulang kali oleh Monty. Saat Monty hendak menyerang Nick dengan botol, Alice datang menghentikannya dan botol itu pecah. Melukai tangannya, Alice pun mencoba menyerang balik Monty. Tetapi Nick menghentikan Alice. Setelahnya Monty beranjak pergi dengan mengoceh agar Nick meminta perusahaan mencabut laporannya. Jika tidak, Nick juga akan diadukan. Ketika Nick menjelaskan bahwa robot tidak boleh menyakiti manusia, Alice menjawab bahwa programnya telah diatur untuk melindungi majikannya. Di sisi lain Monty yang sedang berada di rumah, merasa putus asa, lalu meninggalkan pesan suara sedih untuk istrinya sambil menggenggam pistol. Pada saat itu, Alice datang tanpa izin dari majikannya dan berkata kepada Monty bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Nick kehilangan pekerjaan. Monty yang tidak peduli malah memaki Alice dan mengusirnya. Namun, Alice menolaknya. Ketika Monty hendak menembaknya, Alice dengan sigap menghentikan dan menghempaskan Monty dengan keras, lalu menjauhkan pistolnya. Monty yang ingin melawan lagi didorong sampai dinding rumahnya hancur. Ia kemudian mengambil pistol untuk membunuh Monty. Tetapi tanpa diduga, Alice dihentikan oleh robot Monty. Meskipun demikian, Alice lalu menembak robot Monty dan membunuh Monty. Keesokan paginya, Nick menemui si bos agar mencabut semua tuntutan terhadap Monty. Namun dirinya terkejut ketika diberitahu bahwa Monty sudah meninggal. Do you mean he's dead? He's dead. Di sisi lain, saat mandi, Maggie yang belum pulih menjatuhkan buku. Alice segera muncul untuk membantunya, namun saat Maggie memintanya keluar, Alice memutuskan untuk tetap mengawasinya demi mencegah jika Maggie pingsan di bak mandi. Alice kemudian mengatakan kepada Maggie bahwa kehadiran Maggie malah menambah stres keluarga, apalagi dengan Nick yang kebutuhan jasmaninya tidak tersalurkan. Ketika Maggie bertanya bagaimana sang robot bisa berkesimpulan seperti itu, Alice menjelaskan bahwa jika Nick merasa puas, sensornya akan mendapatkan sinyal tersebut. Sejak kedatangan Maggie di rumah, sensornya belum menerima sinyal yang dimaksud. Alice juga berkata kalau dirinya punya hubungan spesial dengan Nick. Terpukul mendengar hal tersebut, Maggie marah dan menyuruh Alice untuk keluar dari rumahnya. Setelah Nick pulang kerja, Maggie memaksanya untuk jujur tentang apa yang suaminya lakukan selama dirinya di rumah sakit. Akhirnya, dengan alasan karena mabuk, Nick mengaku bahwa dirinya hanya sekali melakukannya dengan Alice, dan pertengkaran keduanya pun tidak terelakkan. Sementara itu, Alice mendengar Max menangis. Alice pun mendatangi Max dan memutuskan untuk menenggelamkan Max di bak mandi karena mendeteksi bahwa Max juga menjadi beban untuk Nick. Tuntungnya, saat air mulai mengisi bak mandi, Isla memergokinya dan langsung memberitahu orang tuanya. Keduanya pun bergegas menuju kamar mandi. Namun, Alice menutup pintu dan menahan dengan kekuatan penuh. Nick mulai mendobrak pintu menggunakan tiang lampu, sementara Maggie melewati jalur lain dan berhasil masuk kamar mandi melalui jendela. Ketika Maggie ingin mengambil Max, Alice menahannya ke dinding. Nick pun berhasil mendobrak pintu lalu menghantam Alice dengan tiang lampu. Namun, Alice masih aktif meskipun wajahnya rusak, dan dengan mudah menangkis serangan berikutnya. Pada saat itu, Maggie berteriak agar Nick melepaskan genggamannya pada tiang lampu sambil mencolokkan listriknya.
Alice tersetrum hingga jatuh tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, ambulans datang untuk membawa Max ke rumah sakit. Selanjutnya Alice dibawa ke perusahaan untuk diperbaiki. Bagian belakang kepala Alice dibuka untuk mengambil chip memorinya. Saat menganalisis di komputer server, mereka menyadari bahwa coding dalam sistem Alice memiliki celah untuk berpikir sendiri. Tiba-tiba layar terganggu, dan muncul notifikasi bahwa file sedang diupload. Untuk mencegah server utama terkontaminasi, teknisi pun mencabut chip memori Alice. Namun, file tersebut sudah sebagian terupload. Mereka akhirnya mencabut sumber daya, tetapi tanpa diduga muncul pesan misterius yang mengindikasikan bahwa program Alice sudah terinstall di ruangan tersebut. Alice menggunakan tubuh robot lainnya untuk membunuh kedua teknisi tanpa menghiraukan perintah apapun, lalu mengembalikan chip memori ke Alice yang asli. Di tengah malam, Nick menenangkan pikirannya di bar. Tiba-tiba, Alice muncul dengan wajah yang masih rusak dan menjelaskan bahwa tugasnya hanyalah untuk membuat Nick bahagia, salah satunya dengan menyingkirkan Monty. Alice juga menambahkan bahwa dirinya yang lain sedang menuju rumah sakit tempat keluarganya berada. Nick terkejut, tetapi Alice segera menahannya yang ingin ke sana. Robot pelayan yang ingin tahu masalah mereka segera dinonaktifkan oleh Alice dengan satu tatapan. Nick berpura-pura memahami dan menggapai kepala belakang Alice, kemudian mencabut chip memori hingga kehilangan daya. Sementara itu, dokter menjelaskan bahwa Max baik-baik saja. Namun Maggie enggan meninggalkan putranya sendirian karena dokter tersebut adalah robot. Isla yang mendengar suara ibunya memanggil segera mendekat, diiringi padamnya sebagian lampu. Namun hanya mendapati dokter robot yang berdiri dalam keadaan non-aktif. Saat Isla kebingungan dan mencari keberadaan ibunya, Maggie menarik Isla untuk bersembunyi. Robot Alice lainnya yang mencari kamar Maggie terpergok oleh suster manusia, dan Alice lain mencekik suster tersebut sampai mati. Alice lain mencuri kartu suster untuk mengakses komputer. Maggie dan putrinya berusaha kabur, namun tak terduga, tangan Maggie terluka akibat pecahan botol. Tuntungnya, dia tidak berteriak, sehingga bisa membawa Max sebelum Alice lain masuk kamar. Dengan tetesan darah Maggie di lantai, Alice lain mengikuti jejaknya menggunakan sinar ultraviolet dan berhasil menemukannya. Tuntungnya, Maggie sudah menyiapkan tabung pemadam kebakaran untuk mengalihkan perhatian, dan mereka berhasil keluar. Namun, Maggie lupa membawa ponselnya. Nick, yang terus menelepon, tidak bisa berbuat banyak selain berkendara ke rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Maggie membawa kedua anaknya lari keluar, dan mendapati bahwa semua robot pekerja telah dimatikan. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil kartu akses ambulans. Namun, Alice telah memblokir sistem kendaraan tersebut. Alice lain kemudian datang dan menghancurkan pintu untuk melempar Maggie keluar sambil berkata bahwa dia juga ingin Nick mencintainya. Alice lain mencoba menyakiti Maggie, tapi saat bersamaan Nick datang membawa mobil. Melihat mobil milik suaminya, Maggie menendang Alice lain saat lengah. Nick tak menyia-nyiakan peluang tersebut untuk menabrak robot itu dengan kecepatan penuh. Maggie segera menarik Nick yang tak sadarkan diri menjauh dari kendaraan yang mulai terbakar. Tanpa diduga, mobil tersebut bergeser, robot itu muncul lagi mendatangi Maggie dan mencekiknya. Robot itu berniat untuk menusuk Maggie dengan potongan besi yang tertancap di tubuhnya. Namun, Nick tersadar dan langsung menghantam Alice lain dengan sebilah besi. Ketika Alice lain mencoba menangkis serangan berikutnya, Maggie memungut besi yang terjatuh dan langsung menusukkannya ke wajah robot itu hingga ia tewas. Akhirnya, keduanya merasa lega dan saling berpelukan. Terlihat robot-robot pekerja mulai kembali aktif. Sementara itu, di tempat lain, pengawas utama dari perusahaan robot menemukan dua teknisi yang telah tewas di lokasi kejadian sebelumnya. Ia meminta asisten robotnya untuk menyambungkan daya listrik, dan menyadari sistem Alice masih hidup dan bisa masuk ke robot lain. Film pun selesai.